Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya AKM nasional. Oke, AKM nasional untuk bagian numerasi. Nah, AKM nasional ini terbagi menjadi 4 materi. Yang pertama adalah tentang bilangan. Bilangan ini meliput barisan dan deret. Kemudian operasi pada bilangan antara tambah, kurang, kali, bagi, pangkat maupun tanda kurung. Oke. Nah, ini termasuk bilangan positif dan negatif ya. Kemudian juga tentang ya, aritmatika, geometri dan sebagainya gitu ya. Dan sebagainya. Termasuk pola-pola bilangan lain-lain. Oke, yang kedua tentang aljabar. Aljabar itu bisa SPL, SV sistem persamaan linear satu variabel, SPLDV sistem persamaan linear 2 variabel, atau SPLTV sistem persamaan 3 variabel, kemudian program linear dan polinom. Intinya kalau aljabar tuh yang ada XX-nya, clue-nya ya. Kalau bilangan itu biasanya langsung blok bilangan gitu. Oh iya, bilangan bisa tentang diskon gitu ya, persen-persen lah, persen-persen, terus perbandingan, entah itu perbandingan umur atau apapun, itu masuk ke bilangan. Kemudian yang ketiga tentang geometri. Geometri itu bisa luas, bisa keliling, bisa luas permukaan, bisa volume, bisa tentang kedudukan titik dan garis gitu ya, tentang kesejajaran, tegak lurusan gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Intinya berhubungan dengan bangun datar maupun bangun ruang. Dan terakhir adalah statistika. Statistika dan peluang, data dan ketidakpastian. Data dan ketidakpastian ini meliputi statistika. Nah, apa itu statistika? Statistika nanti kita belajar tentang data ya, baik itu misalnya mean, median, modus, kuartil, persentil, desil, ragam, simpangan baku. Kemudian kalau peluang itu peluang kejadian biasanya ya, macam-macam ya, nanti akan kita bahas. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang bilangan ya, bilangan khususnya tentang baris deret. Kemudian nanti untuk geometri aljabar minggu berikutnya. Untuk geometri dan statistik mungkin nanti akan dibahas oleh Ibu Aris. Kita langsung aja ke materi bilangan. Jadi biasanya kalau AKM itu selalu ada yang namanya stimulus. Stimulus ini soal cerita ya, ada cerita seperti kayak gini. Di sebuah desa yang terdiri dari 4 kampung, anggap itu kampung A, kampung B, kampung C, dan kampung D ya, akan dibuat sebuah balai pertemuan di mana ada beberapa pendapat dari warga desa untuk desain balai pertemuan tersebut. Balai pertemuan tersebut disepakati terdiri dari sebuah meja sidang panjang dan ada 10 baris kursi peserta. Ini udah fix ya, jadi ada satu meja panjang, ada 10 baris kursi peserta, dan setiap kampung diberi pemisah nih. Jadi kayak gini konsepnya. Ini ada kampung A, ini tribun kampung A, tribun kampung B, tribun kampung C, dan tribun kampung D. Dengan barisnya ke belakang 10. Nah, ke sampingnya bebas. Ini juga ke belakang 10, ke sampingnya bebas, ke belakang 10, ke samping bebas, dan ke belakang 10, ke samping bebas. Di depan ini cuma ada satu meja panjang gitu ya, nanti untuk pemimpin-pemimpin desa seperti ini. Untuk desain kursi peserta masih dalam perdebatan. Nah, pengennya kayak gimana gitu bentuknya, desainnya. Kampung A sepakat untuk membuat model persegi, yaitu 10 barisan
dengan setiap baris terdiri dari 10 buah kursi. Jadi ke samping 10, ke belakang juga 10. Tapi kampung B maunya bikin seperti segi 6. Jadi barisan paling depan itu 7, belakangnya 8, 9, dan nanti di barisan ke-6 sama dengan ke-5 gitu ya. Nanti ke-5 menyusut lagi seperti diamond gitu ya. Sementara barisan ke kampung C ya, kampung C ingin membuat barisan berbentuk segitiga. Jadi nambah gitu ya. Jadi di awalnya 5 kursi, mungkin bukan segitiga ya, mungkin segitiga terpotong ya. Trapesium ya, mungkin trapesium. Jadi bukan segitiga, sorry. Trapesium sama kaki. Nah, jadi kanan depannya 5, makin ke belakang makin banyak, nambah 1 gitu ya. 5, 6, 7 dan berikutnya. Oke, kalau D itu nggak punya ide katanya. Kalau D itu ngikutin aja deh yang disetujui, yang disepakati. Kalau kayak A ya D ikut A, B kayak B, D ikut B, dan seterusnya. Perhatikan barisan. Ini contoh ya, barisan pertama ide kampung A itu ada 10 kursi dari awal sampai akhir. Tapi kalau kampung B lihat barisan pertamanya 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Barisan kelima 11, ke-6 11, ke-7-nya turun lagi 10 9 8 7 gitu ya. Oke, ide kampung C naik terus dari 5 6 7 8 9 10 11 dan seterusnya. Oke. Kita baca ya, udah baca stimulusnya. Pernyataan berikut yang sesuai adalah, nah ini. Ide kampung A lebih banyak menggunakan kursi. Jadi kita harus mengisi lengkapi dulu nih ya datanya ya. Pertama, kalau ada tabel yang seperti ini, yang ngacak, habis 1, 2, 5, 6, 7, kita rapiin dulu. Ya, saya mau jelasin bagaimana kamu mengerjakan kalau kamu nggak tahu rumusnya. Aduh, saya nggak tahu, Bu, rumus aritmatika, geometri. Gimana ya? Nah, kita cuma perlu merapihkan, memahami stimulus dan merapihkan posisi baris. Jadi ini yang kosong kita isi ya. Habis 6, 7, pasti ada 8, ada 9, dan ada 10. Mungkin untuk lebih rapi saya kebawahin aja semua ya. Oke. Seperti ini, dari 1 sampai 10 kita isi. Nah, ide kampung A itu kan dari awal sampai akhir sama ya, 10 kursi. Kita tinggal kopas aja. Seperti ini. Kalau ide kampung B habis 7, 8 naik jadi 9 kursi. Habis 9, 10 kursi ya. Kemudian 11, nah di ke-6 11 lagi, terus turun lagi, habis 10, 9, 8 gitu ya, 7 seperti ini. Kemudian ide kampung C naik terus, 5, 6, 7, habis 7, 8, terus habis 8, 9, 10, 11, 12, kemudian 13, kemudian 14. Jadi kita isi seperti ini, kemudian kita total. Nah, ini yang ide kamu A 10 kali 10 ya, langsung aja 100 kursi. Ide kampung B ini kita tambahin dari 7 sampai 11 tinggal kali 2 karena ini sama ya. 15, 24, 34, 45, 56, 45 ya. 45 kali 2 berarti ada 90 kursi. Kemudian ide kampung C ya naik terus, ditambah-tambahin dari atas sampai bawah ya. Kalau kamu nggak inget rumus aritmatika, tambahin manual aja ya. 5 tambah 6 11, tambah 7 18, tambah 8 26, tambah 9 35, tambah 10 45, tambah 11 56, tambah 12 68, tambah 13 81, tambah 14 95 kursi. Nah, ini udah kita total, baru kita bisa menjawab pernyataan tadi ya. Oke, di sini berarti urutannya yang paling kecil dimulai dari si B, idenya B, baru kedua idenya si C, baru ketiga idenya si A. Ide kampung A paling banyak, atau lebih banyak, bukan lebih ya, paling banyak. Benar atau salah? Oke, benar.
Ide kampung B paling efektif karena tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Tengah-tengah kampung B. Benar atau salah? Salah ya, ide kampung B itu paling sedikit. Ide kampung C paling banyak makan tempat ya. Kamu perhatikan, yang lain paling gede ini 10, ini paling gede 11 kursi, ini paling besar 14 kursi. Makan tempat ya. Lebar, melebar, benar. Jika semua sepakat menggunakan ide kampung A, maka jumlah kursi harus 400 buah ya. 100, 100, 100, 100 ya. Kan ada 4 ini ya, 4 kampung berarti benar 100 kali 4. Urutan ide dengan jumlah kursi paling sedikit hingga paling banyak adalah B, C, A. Benar. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau menghitungnya nggak bisa pakai rumus, kita bisa pakai cara manual. Pasangkan jumlah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan dengan jawaban yang sesuai. Ini menjodohkan ya. Jadi kita coba pakai garis ya. Jumlah kursi total ide kampung A tadi sudah dihitung. 100 ya dikali 4 kampung jadi 400. Mungkin agak saya tebelin dikit. Saya kasih warna merah. Seperti ini. Kemudian ide total kampung B tadi kan B 90 kali 4 yaitu 96 ya. Gini. Oke, 96. Kita lanjut. 90 kali 4 360 ya. 90 kali 4 itu 360. Kemudian untuk ide kampung C yaitu 95. Ya, 95 kali 4 380. Oke. Ini nggak bisa di copy ya. Berarti ide kampung C kita pasangin ke 380. Kita lanjut untuk kampung D. Jumlah kursi di baris ke-9 di ide kampung B. Di baris 9 ide kampung B 8 kursi ya. 8 kursi. Dan terakhir jumlah kursi di baris ke-10 per kampung ide kampung C. Kita lihat baris ke-10 ide kampung C 14 kursi. Oke, jadi menjodohkan tuh pasang-pasangkan seperti ini ya. Tinggal kemudian diisi ya. Biasanya nanti kalau online tuh checklist gitu ya. Kalau yang ini kan saya pasangin begini. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau paham saya lanjut untuk soal berikutnya. Jika kepala desa menyetujui ide yang bisa menampung peserta paling banyak itu berarti tadi idenya si A ya, yang 100. Berarti jawabannya adalah kampung A. Yaitu 400 peserta. Oke, 100 peserta per kampung. Jika ide dari kampung B bisa diterima dengan syarat jumlah barisnya ditambah 1, jadi ada 11 baris. Nah, kalau misalnya dia ada 11 baris, saya tambahin di sini 11, tapi pakai ide kampung B, itu nggak boleh di sini jadi 6 kursi, karena tidak simetris. Jadi yang dirubah justru kursi tengah. 7, 8, 9, 10, 11. Habis 11 itu kita isi 12 kursi, baru kayak diamond gitu ya. Baru kembali lagi ke 11, 10, 9, 8, 7 kalau dibikin 11 baris ya. Sehingga yang ditambah adalah 12 kursi. 90 tambah 12 jadi 102 kursi. Oke. Nah,
102 dikali 4 ya, karena ada 4 kampung, tetap kali 4 yaitu 408 kursi. Jadi jawabannya adalah ini 408. Jadi nanti tipe-tipenya itu tadi ada pilihan ganda kompleks, jawabannya lebih dari 1, kemudian menjodohkan ya, tadi tarik-tarik garis, ini isian singkat, dan ini pilihan ganda biasa. Kalau isian singkat jawabannya tidak perlu menggunakan satuan. Jadi misal kampung A, tulis aja A, jangan tulis kampung A ya, ingat ya, hanya A-nya saja. Kemudian isilah perbandingan yang tepat untuk mengisi pernyataan di bawah ini. Tadi kita save dulu yang tadi kalau A-nya itu 4A-nya itu 100, B itu 90, C itu 95, biar enak ya, nggak bolak-balik ya. Jumlah kursi DA jelas lebih besar ya, lebih besar. Jumlah kursi DA mau sama ide apa, dia paling besar ya. Jumlah kursi IDB lebih kecil daripada IDA. IDC. Oke, jumlah kursi IDD itu tidak sama dengan. Tidak, maksudnya dia tidak kurang dari atau lebih dari. Karena apa? Karena si D ini ngikutin siapa aja. Si A dibandingin si D ya sama, dia juga, ya kan? Karena si D ikut siapa aja yang dipilih. Jadi kalau si IDA yang milih, yang terpilih, maka IDD sama dengan IDA. Kalau IDB yang terpilih, maka IDB sama dengan IDD. Seperti ini ya. Jika pada akhirnya tidak ditemukan, nah ini masih pilihan ganda. Jika pada akhirnya tidak ditemukan di titik tengah, setiap kampung menggunakan idenya masing-masing, ya kan? Tapi kampung D milih ide kampung A, gitu katanya. Jumlah kursi peserta yang harus disediakan tinggal kita tambah, yaitu 100 ditambah 90 ditambah 95 ditambah 100 ya, karena D ngikutin si A. Jadi 385. Oke. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut untuk soal nomor 37 atau nomor 7 ya kalau nggak salah ya. Jika pada akhirnya tidak ditemukan titik tengah dan setiap kampung menggunakan idenya untuk kursi peserta bagian kampung masing-masing, dan kampung D memutuskan milih ide kampung A sama kayak tadi ya, maka isilah keterangan di bawah ini dengan checklist kolom yang benar atau salah. Oke, saya kopas dulu yang tadi ini, tapi yang baris ke-11-nya kita hapus lagi ya. Ini kan khusus untuk soal yang tadi tuh. Nah, ini kita kembalikan ke bentuk semula, kemudian saya copy. Nah, ini biar enak ngeceknya ya. Dia bilang berarti saya tambahin ide kampung D ya, kampung D. Kampung D katanya mau ngikutin kampung A. Kampung D ngikutin kampung A ya, berarti gini. Oke. Jumlah kursi di baris keempat adalah 38. Kita hitung ya. Kursi baris 4 10 tambah 10 20 tambah 8 28 tambah 10 38. Betul ya? Oke. Kita total aja dulu di sini 38. Ini 32 ya. Ini 10 tambah 8 18 tambah 6 24 tambah 10 34. Ini 10 36 38, ini 20 30 40 ya. 10 20 30 ya. Oke, yang ini 21 31 41. Ya, ini 20 31 41. Yang ini 10 19 31 41 juga ya. 9, 10, 18, 41 juga.
41 juga. Jadi dari mulai kursi ke-6 sampai ke-10 jawabannya 41. Jumlah kursi di baris keempat adalah 38, benar. Jumlah kursi di baris pertama adalah 32, benar. Jumlah kursi di baris terakhir adalah 40, salah, harusnya 41. Jumlah kursi di baris kelima adalah 40, benar. Jumlah keseluruhan 400, salah ya. Keseluruhan kan kita tambah nih. 100, 200, 300, 97. Oke, seperti ini. Maka kita jawabnya checklist ya, benar salah. Ini masuk ke pilihan ganda kompleks juga ya anak-anak. Kita lanjut ya. Oh, sudah selesai. Jadi seperti ini tipe-tipe soal yang mungkin terjadi, yang mungkin dipelajarin atau dikeluarkan nanti di ANAKM. Biasanya dikasih juga rumusnya, tapi kalau materi bilangan tanpa rumus pun kita bisa mengerjakan ya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ini membantu. Silakan kerjakan latihan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.